warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amdadna bi'asrarihi wa anwarihi wa bikum bidarain amin. Amma ba'du. Para anggota kajian pendidikan dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir Ar-Raji ila Rahmatillah akan menyampaikan tentang seputar persoalan orang fakir yang mampu mencari penghasilan ekonomi, apakah berhak menerima zakat? Maka dalam hal ini tentunya penting kami menjelaskan hal tersebut dengan tujuan agar para peserta atau para anggota kajian fikih zakat khususnya dan para pemirsa pada umumnya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang masalah zakat dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat, dengan harapan semoga para anggota peserta kajian fikih zakat dan para pemirsa dapat memahami dan mengembangkan pengetahuan dan wawasannya tentang zakat dan dapat memahami pentingnya pengelolaan zakat produktif secara modern serta dapat meningkatkan kesadaran untuk berzakat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak ibarat sebagaimana berikut. Al-fakirul qadiru 'alal kasbi. Orang fakir yang mampu mencari penghasilan. Wa idza kana madarul istihqaqi wal hajatul fardhi ila kifayati nafsihi wa man ya'uduhu. Fahal yuqal muhtaju wa in kana mutabaddilan ya'ishu 'adatan 'alal mujtami' wa yahya 'ala sadaqati wal i'anati wa huwa ma'a dhalika qawiyyul bunyani qadirun 'alal kasbi U'idna nafsihi bi kasbihi wa amalihi. Dan jika adanya perputaran hak, dia adalah orang fakir yang membutuhkan kecukupan untuk dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya. Apakah orang yang membutuhkan diberi? Bahkan jika dia kondisinya menganggur dan hidup bergantung pada masyarakat dan bertahan hidup dari sedekah dan subsidi, namun dia kuat dalam struktur mampu mencari nafkah dan memperkaya dirinya dengan penghasilan dan pekerjaannya,
Untuk menjawab persoalan sebagaimana yang kami sebutkan, mari kita lanjutkan ibarat sebagaimana Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkata dalam kitabnya Fikih Zakat sebagaimana berikut: Innal ladzi arjihuhu fi dzalika huwa ma dhahaba ilaihi Syafi'iyyatu wal Hanabilatu haitsu qalu la yajuzu sarfu zakati ila ghaniyyin min sahmil fuqara'i wal masakin wala ila qadirin ala kasbin yaliqu bihi yahsulu lahu minhu kifayatuhu wa kifayatu ayyadihi. Al-Majmu' halaman 228. Sesungguhnya apa yang saya perkuat dalam hal itu adalah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali ketika mereka berkata tidak boleh mengeluarkan zakat harta dan bagian orang fakir dan miskin, atau memberikan zakat kepada seseorang yang mampu mencari nafkah yang layak, yang memperoleh kecukupan darinya dan kecukupan dari tanggungannya, disebutkan dalam kitab Majmu' halaman 228. Jadi menurut pendapat apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang diambil dari perkataan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat harta dari bagian orang fakir dan orang miskin. Artinya orang kaya itu tidak boleh mengambil zakat, mengambil bagian dari bagiannya orang fakir dan orang miskin. Begitu juga tidak boleh zakat diberikan kepada orang fakir dan orang miskin yang mampu mencari nafkah yang layak, artinya mampu mencari penghasilan yang mana penghasilan dan kasabnya tersebut dapat mencukupi terhadap kebutuhan dirinya dan mencukupi terhadap tanggungannya. Ini disebutkan dalam kitab Majmu' halaman 228. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal madhhab huwa alladhi ta'diluhu nusus syar'i wa qawaiduhu hatta dhahaba ba'dul hanafiyyati wa hum yujizuna ad-daf'a lil faqiril kusubi ila annahu la yatibu lahu al-akhdhu lianna jawazan naf'i la yaltazimu jawazan akhdhi kama idza dafa'a ila ghadiyyin yadulluhu faqiran ad-daf'u yaizun wal akhdhu haram. Artinya, dan madhab inilah didukung oleh teks-teks syariat dan aturan-aturannya, bahwa sebagian Hanafiyah mereka memperbolehkan mendistribusikan zakat kepada fakir miskin, yang mana fakir miskin tersebut mempunyai penghasilan namun tidak baik
bagi orang fakir yang punya kasab mengambilnya. Alasannya, kenapa orang fakir, orang miskin yang mempunyai kasab tidak baik mengambil zakat? Alasannya karena kebolehan mengambil manfaat tidak mengharuskan kebolehan mengambil, seolah-olah ia membayar atau memberi kepada orang kaya yang menyangka dia miskin, maka pembayaran atau pendistribusian diperbolehkan, sedangkan pengambilan dilarang atau haram. Itulah para pemirsa pendapat dari sebagian mazhab Hanafi memperbolehkan mendistribusikan, memberikan zakat kepada fakir miskin yang mempunyai penghasilan, namun lebih baik tidak menerima, dengan alasan karena kebolehan mengambil manfaat tidaklah mengharuskan kebolehan mengambil, karena seolah-olah ia membayar atau memberi kepada orang kaya yang menyangka dia miskin, maka pembayaran atau pendistribusian diperbolehkan, sedangkan pengambilan dilarang atau haram. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala jumhurul hanafiyyati al-akhdhu laysa biharamin walakin adamul akhdhi awla liman lahu jidadun min aishin. Majma'ul Anhab halaman 220. Mayoritas Hanafiyah mengatakan mengambil zakat tidak dilarang, artinya tidak haram, akan tetapi tidak mengambil zakat itu lebih baik bagi orang yang memiliki mata pencarian. Disebutkan dalam Majma' al-Anhab halaman 220. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dhahaba ba'dul malikiyyati aydan ila adam jawaz ad-daf'i al-qadir ala takassubi, nasabahu fi hasyat ad-dasuki halaman 1494 ila Yahya bin Umar. Sebagian mazhab Maliki juga berpendapat bahwa tidak boleh membayar zakat kepada orang yang mampu berusaha mencari penghasilan ekonomi. Hal ini dikatakan dalam Hasyiah At-Tasuki halaman 1494 kepada Yahya bin Umar. Wa inna ma qulna inna hadzal madhhab huwa alladhi tu'ayyiduhu nusus asy-syar'i wa qawaiduhu, li'anna al-wajib alladhi yufriduhu al-islam ala kulli qawiyyin qadirin 'ala al-'amali ay ya'mala wa ay yuyassira lahu sabila al-'amali wa bidzalika yakfi nafsahu bikaddi yaminihi wa ardi yaminihi. Sebaliknya kami berkata bahwa madhab inilah yang didukung atau dibuatkan oleh teks dan aturan syariat, karena kewajiban yang dibebankan Islam kepada setiap orang yang kuat yang mampu bekerja adalah dia harus
bekerja. Artinya setiap orang yang mampu bekerja maka dia harus bekerja dan memfasilitasi baginya cara bekerja, dan dengan ini dia dapat mencukupi dirinya dengan jerih payah sumpahnya dan keringat bidahinya. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis, wa fil hadis sahih ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi, rawahu Bukhari wa ghairuhu. At-tarhibu wa tarhibu lil mundiri juz 2 atau bagian 2 awal kitabil buyu'. Dan dalam hadis sahih dijelaskan yang artinya tidaklah seorang yang makan makanan yang lebih baik daripada apa yang dia makan dari hasil karyanya sendiri atau hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya disebutkan dalam Targhib dan Tarhib oleh Al-Mundiri bagian 2 awal kitab jual beli. ولا يجوز لمن وجد عملا يكفيه وهو يقدر عليه أن يدعه ليأخذ من الصدقات أو يسأل الناس. Dan tidak boleh, tidak halal bagi orang yang mendapatkan pekerjaan yang cukup baginya dan dia mampu meninggalkannya, mengambil zakat atau meminta kepada orang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ajli dzalika ra'ayna Rasulul Islam sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sarahatin wa wuduhin la tahillu as-sadaqatu li ghaniyyin wa la li dhi mirratin sawiyyin. Wahul khamsatun wa hasanahu at-Tirmidzi. Oleh karena itu kami melihat utusan Islam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan jujur dan jelas bahwa sedekah tidaklah halal bagi orang yang kaya dan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk mencari penghasilan ekonomi. Maksud dari hadis ini adalah bahwa zakat tidaklah boleh diberikan kepada orang kaya dan tidak boleh diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk mencari penghasilan ekonomi. Diriwayatkan oleh imam yang 5, yaitu Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini digolongkan sebagai hadis hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mirratu al-quwwatu wasyiddatu was-sawiyyu al-mustawiyyu as-salimul a'dha'u. Adapun yang dimaksud dengan kalimat al-mirratu yaitu berarti kuat atau mampu, sedangkan yang dimaksud dengan kata sawiyu adalah berarti orang yang bisa mencari penghasilan yang sehat anggota tubuhnya. Warawat Tabari an Zahiril Amiri annahu laqiya Abdullah ibn Umar ibn al-Asi fasa'alahu 'an as-sadaqati ayyumalin hiya faqala malul muhdani jam'a'a a'rajin wal awrani wal umyani wa kullu munqati'in bihi, yakni ad-du'afai wa dhawil ahadi
والعاجزين عن الكسب فقال له إن العاملين حقا والمجاهدين أي من سهم العاملين عليها وسهم سبيل الله. قال عبد الله إن المجاهدين قوم أحل لهم أن يبيح لهم أن يأخذوا ما يغنيهم عن الجهاد والعاملين عليها قدر عمالتهم. ثم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. Tafsir At-Tabari bitahqiqi Mahmud Syakir halaman 231. Artinya Imam At-Tabari meriwayatkan dari Zuhair Al-Amri bahwa ia bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As dan bertanya kepadanya tentang sedekah. Harta apa itu? Dia menjawab, hartanya orang-orang lumpuh. Organ adalah jamak dari bentuk kata mufrad a'raju yang berarti orang lumpuh. Wa aurat, orang yang buta sebelah mata. Orang buta dan semua orang terputus darinya, artinya orang yang lemah, orang cacat dan orang yang tidak mampu mencari nafkah. Dia berkata kepadanya, para pekerja dan mujahidin memiliki hak atau bagian orang yang mengerjakannya dan bagian dari jalan Allah. Abdullah berkata mujahidin adalah kaum yang diperbolehkan, yakni diperbolehkan mengambil apa yang membantu mereka dalam jihad, dan orang yang mengerjakannya itu sesuai dengan pekerjaan mereka. Kemudian dia berkata, sedekah tidak halal bagi orang yang kaya dan tidak halal bagi orang yang memiliki kemampuan untuk mencari penghasilan. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari otentik oleh Mahmud Syakir halaman 231. Itulah para pemirsa pendapat dari mazhab yang 4 dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam Hambali dan juga Maliki. Mereka menjelaskan bahwa zakat tidak boleh didistribusikan atau diberikan kepada orang fakir yang mampu mencari penghasilan ekonomi, yang mana penghasilannya dari kasarnya tersebut dapat mencukupi terhadap dirinya dan mencukupi terhadap tanggungannya. Sebagian Hanafiyah mereka memperbolehkan mendistribusikan zakat kepada fakir miskin, yang mana fakir miskin tersebut mempunyai penghasilan, namun tidak baik bagi orang fakir yang punya kasab mengambilnya. Alasannya karena kebolehan mengambil manfaat tidak mengharuskan kebolehan mengambil, seolah-olah ia membayar atau memberi kepada orang kaya yang menyangka dia miskin, maka pembayaran atau pendistribusian diperbolehkan sedangkan pengambilan dilarang. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam kitab fikih zakat karangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juz 2. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.